Inilah kisah mualaf pertama berkulit putih di Amerika, New York 1880 dalam kantor editorial surat kabar. Alexander Russell Webb duduk termenung di meja kerjanya, tumpukan kertas berita terserak, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Rekan jurnalis menyentuh bahu Webb. Webb, akhir-akhir ini kau tampak berbeda. Apa yang mengganggumu? Webb menghela napas, menatap kosong keluar jendela. Aku sudah lama gelisah. Dunia ini penuh kepalsuan, politik, agama, bahkan kehidupan kita. Aku ingin menemukan sesuatu yang nyata. Rekan jurnalis tertawa kecil. Kebenaran kau tahu betapa banyak orang telah mencarinya dan gagal. Webb tersenyum tipis dan berkata, Mungkin mereka tidak mencari di tempat yang benar. malam itu Webb mulai membaca buku-buku filsafat dan agama. Ia membandingkan berbagai ajaran, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Manila, Filipina 1888 Webb diangkat sebagai konsul Amerika Serikat. Ia bertemu dengan seorang pedagang muslim India yang mengubah hidupnya. Pedagang muslim menyerahkan sebuah buku kepada Webb. Ini adalah Al-Quran. Jika Anda sungguh mencari kebenaran, bacalah dengan hati terbuka. Webb menerima buku itu dengan ragu-ragu. Islam? Aku hampir tidak tahu apapun tentangnya. Bukankah itu agama orang Arab? Pedagang muslim tersenyum. Islam bukan hanya untuk orang Arab. Ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia. Malam-malam berikutnya, Webb membaca Al-Quran dengan penuh perhatian. Ia terkejut menemukan ajaran yang logis, penuh kedamaian, dan tidak bertentangan dengan akalnya. Suatu malam, Webb duduk sendiri di balkon rumahnya, cahaya bulan menerangi wajahnya. Dengan suara lirih, ia berbicara pada dirinya sendiri. Jika ini adalah kebenaran, apa yang menghalangiku? Setelah berbulan-bulan pencarian dan perenungan, Webb akhirnya mengambil keputusan besar. Manila, 1888 di sebuah ruangan sederhana. Webb duduk di hadapan seorang ulama muslim. Apakah Anda yakin ingin memeluk Islam? Dengan penuh ketulusan, ia mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Setelah mengucapkan syahadat, Webb merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, ketenangan yang mendalam. New York, 1890, Webb kembali ke Amerika untuk menyebarkan Islam. Namun, cobaan pertamanya datang dari keluarganya sendiri. Istri Webb dengan berlinang air mata. Engkau telah meninggalkan agama kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Webb dengan suara penuh kesedihan. Aku tidak bisa hidup dalam kepalsuan. Aku telah menemukan kedamaian yang sejati. Istri Webb menggeleng, suaranya gemetar. Aku tidak bisa menerimanya, aku akan pergi. Webb hanya bisa menatap saat istrinya mengemasi barang-barangnya dan pergi, membawa anak-anak mereka. Hatinya hancur, tetapi imannya tetap teguh. New York, 1893, Webb mulai berdakwah dan mendirikan organisasi muslim pertama di Amerika. Namun, tantangan terus berdatangan. Di sebuah acara ceramah, seorang pria berdiri dan berbicara dengan suara keras. Mengapa kau mengkhianati agamamu sendiri demi agama orang asing? Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya mencari kebenaran dan saya menemukannya dalam Islam. Meskipun mendapat banyak kritik dan hinaan, Webb tidak menyerah. Ia terus menulis, berbicara, dan menginspirasi banyak orang. New York, 1 Oktober 1916, Webb terbaring lemah di tempat tidurnya. Seorang muridnya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan penuh hormat. Tuan Webb, apakah Anda menyesal telah memilih jalan ini? Tidak, karena aku telah menemukan kebenaran yang sejati. Webb menutup matanya untuk terakhir kalinya, meninggalkan warisan yang akan terus dikenang sebagai pelopor Islam di Amerika. Hari ini, Muhammad Alexander Russell Webb dikenang sebagai salah satu pelopor Islam di Amerika. Meskipun menghadapi berbagai cobaan, ia tetap teguh dalam keyakinannya dan membuka jalan bagi banyak orang yang ingin mengenal Islam. Karena ketika seseorang menemukan cahaya, ia tidak akan kembali ke dalam kegelapan.